Halo kawan UGM, kembali lagi bersama acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Jakarta. Hari ini bersama saya Bella Salsabila sebagai host dalam acara ini yang tentu saja ditemani oleh Mbak Kartika Beliana. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, dalam hari ini kita akan membahas tentang gratifikasi. Ya, begitu ya Mbak ya? Betul. Nah, hari ini tentang gratifikasi seperti yang kita tahu teman-teman bahwa ada kasus yang viral, sangat-sangat viral terkait dengan artis yang berkode DS. Betul itu ya Mbak? Nah, bagaimana pendapat dari Mbak Berliana terkait hal tersebut begitu Mbak? Baik, untuk kita tahu sendiri bahwa gratifikasi itu termasuk ke dalam salah satu tindakan korupsi. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu dan semua pendengar setia, mungkin masih bingung gitu ya. Gratifikasi itu sebenarnya apa sih, atau jenis makanan apa mungkin ya? Ya, bukan makanan. Jadi lebih kepada gratifikasi itu adalah pemberian hadiah, bisa juga pemberian segala sesuatu yang diberikan yang tidak sesuai dengan haknya gitu ya. Jadi memberikan fasilitas-fasilitas untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan dari sebuah perusahaan tertentu. Yang dimana keuntungan itu untuk dirinya sendiri dan menyalahgunakan kewenangan yang ada di dalam dirinya maupun yang dimiliki dia, jabatan di dalam perusahaannya tersebut. Berarti itu untuk kepuasan sendiri atau bagaimana Mbak? Ya, untuk kepuasan sendiri dan dampaknya adalah merugikan masyarakat yang lain. Jadi bukan karena milik dia sendiri, tapi dia mengambil hak orang lain yang akhirnya berdampak itu merugikan masyarakat luas. Gitu. Itu yang dampak besarnya. Jadi yang kita tahu dari yang kita lihat yang viral itu yang dari kasusnya DS ini kan lumayan itu Mbak, lumayan nominalnya kan. Banget. Artis loh ya, itu artis, udah artis papan ya. atas Nah, coba apalagi kayak kita, masyarakat biasa kan ya. Jadi itu yang sering terjadi di dalam keseharian kita. Contoh kayak di kampus ya ini, kita kalau ke dosen itu kan kalau misalnya kita ngasih, hadiah, nah itu sebenarnya ya termasuk gratifikasi. Walaupun ucapan seperti itu ya. Karena ada maksud tertentu. Kenapa kita kasih hadiah? Pasti ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu kita memberi hadiah. Tentunya di dalam kita menentukan bahwa saya mau ngasih hadiahnya nih, pasti kita punya maksud tertentu. Nah itu yang dinamakan gratifikasi gitu. Bedanya apa Mbak sama suap sama pemerasan? Nah kalau suap itu ada janji-janji. Contoh di dalam hal perpolitikan. Ya, misalnya kamu pilih saya ya supaya nanti saya naikin pangkatnya jadi kolonel gitu kan. Nah jadi kita memberi janji. Baik Pak, saya akan pilih Bapak, tapi saya jadi kolonel. Berarti itu ada janji. Jadi itu namanya suap, disuap gitu. Maksudnya diberikan janji-janji. Tapi kalau gratifikasi tidak memberi janji, cuman dia memberikan sesuatu yang dalam artian untuk memenuhi keinginan si pemberi itu gitu loh. Kayak parcel-parcel lebaran itu lebaran ya. Oh ya, hari raya nih ya, parcel-parcel lebaran. Parcel-parcel seperti itu. Nah, dan ada nominal-nominalnya. Bahkan nominal kecil pun sebenarnya tidak boleh karena itu akan membuat kita jadi terbiasa untuk menuju kepada pemberian-pemberian yang lebih besar gitu loh. Contoh mau terima rapot, kita kan ngasih hadiah ke bu gurunya, ke pak gurunya. Nah, itu hal kecil. Memberi hadiah kecil biasanya makanan, kue. Nah itu termasuk contoh tindakan gratifikasi juga sebenarnya. Padahal halnya sederhana gitu loh. Iya, cuma untuk berbagi kan. Tanda terima kasih kan sebenarnya ya. Iya. Nah cuman budaya kita sebenarnya seperti itu, budaya ramah tamah. Namun sebenarnya itu merupakan contoh gratifikasi juga sebenarnya. Sebenarnya itu contoh gratifikasi karena itu memberikan sesuatu yang bukan kewajiban memberi gitu loh. Bukan kewajiban kita harus memberi, tapi kita memberi karena itu tadi ada tujuan kita. Biar mungkin ya anaknya nanti kalau ke depan ketemu bu guru ini lagi, dipermudah. Begitu ya tentang gratifikasi. Nah terkait gratifikasi ini sendiri Mbak, untuk dasar-dasar hukumnya, terutama aturan yang ada di Indonesia, itu seperti apa ya Mbak? Untuk bisa dibantu jelaskan. Kalau gratifikasi masuk ke dalam
salah satu ranah tindakan korupsi. Nah, yang kita tahu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu yang kita pakai, sering kita pakai, yaitu tindak pidana pencegahan korupsi. Nah, di situ dikatakan di dalamnya diatur mengenai nominalnya, mengenai arti dari gratifikasi yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Dan juga pencegahannya, bagaimana kita mencegah diri kita supaya tidak terjerat gratifikasi. Nah, ya kan karena kita agak hidup di masyarakat benar sekali. Dan siapa yang tahu itu gratifikasi atau bukan kan? Benar. Gitu. Makanya Jadi tadi agak sulit membedakan sebenarnya ini seperti dikasih atau ada maksudnya ada gitu. maksudnya. Nah, apalagi kalau saya di Badan Pembinaan Hukum Nasional kan sebagai seorang PNS. Nah, biasanya ada orang yang datang untuk konsultasi. Oh, kebetulan ada konsultasi gratis. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa juga mau konsultasi gratis, bisa ke BPHN. Iya, bisa gitu nanti ya, diinformasikan juga. Jadi setelah konsultasi gratis terkait hukum, biasanya kan ada tuh yang tanda terima kasih tuh. Biasanya ada tuh yang kirim-kirim lewat ini. Berarti itu juga salah satu gratifikasi ya. Nggak tahu, kita buka takut ada yang kirim jam, ada yang kirim makanan-makanan lah ya. Nah, itu waspada, harus waspada. Iya, tapi hal tersebut Mbak bukannya memang agak sulit untuk kita hindari atau memang ada langkah-langkah agar kita itu tidak terjun atau ikut berpartisipasi lah istilahnya di dalam gratifikasi tersebut. Mungkin ada acuannya atau gimana sih supaya kita itu tidak dianggap ikut serta dalam melakukan gratifikasi itu sendiri gitu loh Mbak Kartika. Baik, terima kasih pertanyaannya, dan ini cocok sekali ya pertanyaannya karena ini yang sering kita bingungin gitu, kita kurang ngerti ya. Kalau dari pengalaman pribadi saya, ketika saya dikasih oleh masyarakat yang saya bantu ataupun saya juga tidak kenal, tiba-tiba ada yang datang gitu ya. Salah satu hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah yang pasti saya tanya dulu ini dari siapa. Ketika saya tidak tahu atau dia mau memberi sesuatu, saya pasti ngomong, makasih Bu, maaf Bu, sudah nggak perlu Bu, ini udah kewajiban saya untuk melakukan pekerjaan saya gitu. Bahwa maaf saya udah digaji negara gitulah istilahnya. Untuk yang lain-lainnya, saya memang concern di punya integritas, maka itu penting sekali untuk kita punya integritas. Memang tidak gampang mengucapkan, susah melakukan. Iya sih. Gampang itu di mana-mana, tapi kita lihat dampak jangka panjangnya. Korupsi ini dampaknya besar banget loh, memiskinkan negara loh. Karena itu yang di penjara itu bukan pakai duit untuk mengurus mereka, itu pakai duit rakyat, pajak. Sedangkan uang kita aja udah dikorupsi. Jadi rakyat, nah makanya maaf, miskin sama miskin itu sebenarnya karena koruptor juga merajalela. Nah, apa kita mau anak cucu kita jadi maaf miskin gitu loh. Itu yang membuat saya, dan saya harap juga masyarakat luas melalui podcast ini itu paham betul bahwa korupsi dampaknya buruk banget gitu loh. Karena banyak biaya-biaya yang terpotong yang seharusnya sudah bisa dimaksimalkan untuk biaya infrastruktur, pembangunan, untuk pendidikan orang-orang miskin yang harusnya buat mereka, bukan buat membiayai si para koruptor itu di dalam persidangan dan lain-lainnya itu gitu loh, Bella. Iya, tapi memang kebanyakan orang pengen untuk mendapatkan saya dulu kepentingan pribadi terlebih dahulu. Makanya ada teorinya. Ini saya ada teorinya juga ya? Ada teorinya. Di Black Gown Theory itu ada teori kenapa korupsi itu menjadi sesuatu wacana yang sangat diminati. Karena pada dasarnya manusia itu serakah, tidak pernah puas, itu dari internalnya. Nah, dari eksternal adanya kesewenangan. Ketika punya jabatan, gue bisa buat apa aja nih, gitu kan. Suka-suka gue, lu kalau nggak baik lu nilainya gue kasih D lu ya, gitu kan misalnya nggak mati. Tapi maaf nih, itu biasanya karena punya kekuasaan sih, lebih tepatnya. Kewenangannya nggak. Dia punya jabatan ya, terserah dia kan, dia mau buat apa ya kan. Nah, terus kebutuhan apa? Punya istri, punya anak, jatahnya segini, aduh ada tas branded, misalnya. Belum sekolahnya, banyak ya. Sekolah di sini, aduh nggak elit, sekolah harus yang high, berarti gaya hidup international. Dong, nah, berarti gaya hidup ya? Makanya itu faktor eksternal yang akhirnya buat, jadi gimana? Iya sih. Akhirnya dia ngambil lahan yang bukan
miliknya. Benar Nggak sekali. ketahuan nih, nggak ketahuan terus menerus. Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit dulu, lama-lama jadi bukti. Akhirnya ketahuan deh, benar viral. sekali. Nah, tapi terkait korupsi atau gratifikasi ini sendiri, ada nggak sih Mbak, apa ya, bukti-bukti atau alat bukti apa sih yang bisa membantu dalam pemulihannya di persidangan ataupun di kepolisian seperti itu? Kayak ini bisa dijadikan alat bukti nih, itu ada apa saja sih Mbak biasanya kalau dalam hal ini mungkin bisa dibantu? Ya, alat buktinya itu Iya. ya Bella dan teman-teman semuanya, itu ada alat bukti yang pertama OTT, itu udah pasti alat bukti yang langsung kelihatan, yang langsung di tempat. Jadi kan sering tuh kita dengar OTT tangkap tangan. Nah, pura-pura gitu kan. Jadi datang, saya mau konsultasi Bu, pura-pura, dia pura-pura tapi dia bawa tuh uang. Bu, makasih loh. Nah, kalau saya terima, udah saya OTT, bawa berarti kamu ada indikasi. Nah, kedua dari chat elektronik. Sekarang juga. udah handphone ya. Iya. Duh, bahaya berarti ini punya handphone. jangan di screen capture sampai, nanti. maka itu kita harus waspada. Kita nggak tahu siapa yang chat kita, minta tolong Bu, saya mau tuh bantuan hukum Bu, gratis gitu kan. Bu, nanti nggak apa-apa lah Bu, saya kasih, nanti urusin tanah, nanti hasil jual tanahnya saya bagi buat Ibu. Ya, nah dari chat itu nanti bisa dia screen itu jadiin bukti. Benar gitu. Telepon, udah lebih parah lagi telepon kan. Maksudnya udah jelas-jelas itu suara kita. Iya sih. Disadap. Nah itu elektronik, transaksi elektronik. Dan juga yang faktual itu yang tadi saya bilang Bella. Yang langsung di lapangan gitu loh. Langsung kelihatan. Ada bendanya, ada uangnya, biasanya. Berarti langsung pada saat hari H tertangkap, kelihatan indikasinya ada, bahannya ada, itu udah bisa langsung kena OTT langsung pada saat itu karena dia sendiri menerima sejumlah uang itu. Tapi gitu. memang semakin canggihnya media sosial, itu juga mulai dari WhatsApp dan lain-lain, itu memang lebih memudahkan untuk mengakses berarti ya Mbak Kartika ya, mengakses bukti-bukti ini tadi, sangat memudahkan Dan ini gratifikasi dan korupsi kan termasuk kejahatan tindak pidana yang merugikan, tapi dalam arti keseharian kita tuh berkaitan erat sama hal-hal seperti ini gitu loh. Iya, benar biar gampang kita kasih uang pelicin. Jadi keseharian kita itu enggak sangat dekat sekali. Bukan dekat lagi, sangat dekat sekali dengan korupsi secara umum, di mana korupsi itu ada gratifikasi, suap, pemerasan. Ya, itu. Jadi KKN. Nah, itu erat sekali. Jadi kadang kita malah nggak sadar kita juga melakukannya karena erat sekali. Ya karena agak sulit dibedakan tadi kayak ini paling cuma ucapan terima kasih lah gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalnya itu malah jadi gratifikasi yang dilakukan tanpa disengaja ibaratnya gitu kan. Tapi dalam hal ini Mbak, kalau seperti itu ada nggak sih langkah-langkah antisipasi selain kita mencari tahu ini dari siapa atau dari mana, itu adakah langkah-langkah lain supaya kita itu tadi Mbak, balik lagi tidak ikut serta, karena kan agak tipis ya, apalagi kehidupan bersosial ini sangat luar biasa gitu loh, jadinya bareng-bareng yuk makan yuk sini, udah gue bayar gitu kan, aku yang bayar gitu. Nah kayak gitu gimana ya Mbak? Jadi di Badan Pembinaan Hukum Nasional ini saya termasuk penyuluh hukum ini melakukan sula pendidikan. Jadi di dalam pencegahan itu ada 3 sula. Penindakan, pencegahan, pendidikan. Nah, saya concern di pendidikannya. Dalam arti saya selalu ke sekolah-sekolah dan juga ke kampus yang memang notabene mengundang untuk memberikan pengertian pemahaman terkait hukum. Nah, salah satunya masuk di korupsi ini karena saya penyuluh hukum anti korupsi juga kebetulan. Jadi selain penyuluh hukum ahli muda, saya juga notabene penyuluh hukum anti korupsi. Jadi itu ada sertifikasinya, nggak sembarang orang bisa menjadi penyuluh hukum anti korupsi karena memang kita diajarin dulu dasar-dasarnya nih, sula-sulanya. Mungkin kalau nggak ada itu nggak tahu bahwa ada sula penindakan, pencegahan, pendidikan. Nah, pendidikan itu lebih memberi terus motivasi, gambaran, karena akan lupa kalau nggak terus-menerus. Jadi sebulan bisa 2-3 kali datang ke sekolah dan kampus tersebut untuk memberikan pengarahan terkait bagaimana seseorang harus punya integritas. Integritas itu apa? Sesuai
ucapan sama perbuatannya. Berarti integritas nih nomor satu Nomor sekali satu ya sekali. untuk menjauhkan hal betul. tersebut. Selain sesuai ucapan sama perbuatan, Iya. Bel, jadi kita juga harus punya nilai-nilai yang lainnya. Contohnya nilai integritas itu apa? Ada disingkat Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Nah, Ya apa tuh Mbak artinya? Tahu artinya adalah Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, hemat, hidup sederhana, dan peduli. Nah, itu nilai-nilai yang sangat perlu ditanamkan bahkan dari anak kecil. SD juga udah saya penyuluhan tapi dengan cara membuat boneka, kartun, film gitu. Jadi itu yang ditanamkan sehingga ketika besar nanti karakter pun cukup terbentuk. Nah, lingkungannya juga mempengaruhi sebenarnya, faktor lingkungan. Berarti maksudnya dengan tujuan untuk dibentuk sejak sedini mungkin dari anak-anak supaya besarnya mereka tidak terbiasa untuk melakukan hal tersebut, begitu ya Mbak Kartika. Dan perlu juga tadi supaya kita tidak terjerat, kita perlu tahu bahwa ada hukumnya bagi pelaku korupsi ini. Koruptor itu ada hukumnya yang tadi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ada pidana penjaranya, gitu kan? Ada harus membayar ganti rugi. Dan sebaiknya negara turut andil untuk betul-betul melaksanakan hukum tersebut. Itu yang penting sekali. Jadi negara hadir juga. Jangan hanya ada hukumnya, tapi ya itu untuk tadi. Eksekusinya ini seperti apa itu harus dibentuk juga harus dari dibentuk negara. Sistem itu penting. Maka itu harus semua saling berkontribusi, bukan dari kitanya aja. Iya, benar sekali sih itu, Mbak. Iya, orang tua, para birokrasi, politikus, semua masyarakat, harusnya semua elemennya harus berkontribusi, Bella. Jadi bukan kita kerja sendiri, sebenarnya harus punya kesadaran dari dalam sendiri. Tapi untuk kesadaran itu memang sedikit sulit karena Indonesia ini kan banyak gotong royong nih Mbak Kartika nih. Makanya tadi saya sempat tanyakan langkah-langkah untuk antisipasi agar tidak ikut serta di dalam gratifikasi atau korupsi itu sendiri. Nah, tapi dalam hal ini kan Mbak Kartika ini dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saya ingin bertanya sih, mungkin untuk sebagai bahan teman-teman juga dan penonton juga pendengar podcast UGM ini, Mbak, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional ini sebagai bentuk peran negara itu hadirnya dalam bentuk apa saja sih di tengah-tengah masyarakat? Apakah membuat sekedar konsultasi atau ada beberapa hal yang memang Badan Pembinaan Hukum Nasional ini lakukan? Mungkin bisa dijabarkan juga, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan eselon 1 juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, kami mempunyai divisi-divisi. Nah, kalau saya di Divisi Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, saya sebagai penyuluh hukum, saya berkontribusi untuk memberikan penyuluhan hukum terkait berbagai masalah hukum, baik itu tanah, warisan, korupsi, semua yang ada di undang-undang dan yang dibutuhkan bagi yang mengundang saya. Misalnya membutuhkan terkait KDRT, ya saya akan fokus di penyuluhan hukum terkait KDRT. Dan semuanya gratis ya Bapak Ibu teman-teman semua, jadi tidak dipungut biaya dalam artian harus bayar bagaimana. Nah, berarti di gitu. BPHN ini jadi, gratis seperti ini ya, kayak lembaga bantuan hukumnya tersedia nggak sih Mbak untuk di Badan Pembinaan Hukum Nasional ini? Betul. Bantuan hukum tersedia gratis bagi masyarakat miskin ya, harus ada kartu miskinnya itu dari RT RW, jangan pura-pura miskin, maaf. Ya kan biar hemat gitu loh Mbak. Ada karakternya, betul miskin. Kan bisa biar ditegaskan lagi, ada kan gitu, miskin tapi kemana, biar pergi jalan-jalan hemat ya begitu. Dan kami punya divisi juga untuk merancang undang-undang. Ada ya pusat perencanaan, ada divisi pusat perencanaan, kemudian juga tadi pusat penyuluhan, kemudian bantuan hukum, konsultasi hukum gratis gitu. Jadi kami menyusun peraturan undang-undang baik itu daerah pusat. Nah, itu yang kami kerjakan sejauh ini. Jadi buat teman-teman semua, Bella juga punya kenalan, mau di Sulu, mau konsul, bisa hubungin saya, bisa ke BPHN juga ada itu di bisa langsung ke BPHN. Bisa datang langsung, buka kantornya jam 8 sampai jam 3.
Jam kalau 8 sampai jam konsultasi 3 sore di hari kerja ya di hari itu, Mbak, kerja, ya? di hari Oh, kerja. berarti kita bebas tuh untuk Iya, teman-teman, kita ada. bebas konsultasi, Ada, bebas ngobrol bersama bebas. langsung dengan Ada. penyuluh hukum Dan yang ada ada. perpustakaan. Oh, Mungkin perpustakaannya ada tuh bisa diakses. anak kampus yang mau buat skripsi, tesis terkait hukum, banyak buku-buku hukum. Itu boleh diakses lantai secara 2. umum? Boleh Oh, datang. ya, Nanti jadi tinggal isi buku. jadi teman-teman kita yang mau langsung ke Iya. Badan Pembinaan Hukum Silakan. Nasional itu langsung diundang oleh Mbak Kartika. Boleh, Silahkan bilang untuk aja. hadir. Iya. Itu ada di Jalan Maijen Jen Sutoyo Sutoyo ya? nomor 10, samping BKN. Oh iya, berarti Mall PGC di sana aja kalau oh, bisa Mall PGC bisa deket sambil ya. main ya. Iya, jadi Nanti teman-teman habis bisa hadir ke puasa, sana ya, iya, Mbak ya. bisa, Mungkin untuk habis jamnya kesana. dari jam 8 sampai jam Boleh 3 banget, sore iya. dan itu bisa hadir untuk langsung ke perpustakaannya Boleh. ataupun konsultasi secara gratis. tanpa dipungut biaya Tanpa ya dipungut ini. biaya. Kalau ada yang pungut bilang aja saya. Iya ya, saya ini list dulu. sangat-sangat diapresiasi Boleh. sekali loh Mbak dengan adanya Makasih. peran negara, terutama dalam hal ini di Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan memberikan banyak hal sebenarnya. Cuman mungkin memang masyarakat umum ini kurang Belum tahu semangat aja. dan Iya, kurang tahu belum terkait tahu. hal ini. Iya, betul. Karena akses ini kan sebenarnya sudah dipermudah ya untuk Sudah banyak sekali mendapatkannya ya. gitu Boleh semuanya. chat juga, boleh online ke saya chat. Misalnya, Oke. Bu, saya nggak sempet datang. Boleh chat ke saya, kalau mau nomornya boleh. Chat aja dulu, nanti saya jawab. Gitu Iya. loh. Atau langsung Iya, ke misalnya nggak sana. sempet, saya chat. Email saya juga ada terbuka 24 jam. Cuman kalau waktu tidur saya tidur dulu ya. Itu jangan sampai lupa Nanti, makan. iya, Bu. maksudnya pagi-pagi saya kabarin. Iya, demi memajukan bangsa sih Betul, karena kan sebenarnya. kadang masyarakat kan nggak tahu, Iya. bukan dia udah mumet sama masalah hukumnya. Yang sering saya alami, maaf nih, perselingkuhan, Iya. ya, KDRT itu yang hal-hal ibu-ibu pusing gitu. Jadi saya bantu. Iya sih, kadang mereka mikir kadang bingung caranya gimana udah ya, pusing Mbak, masalah, takut biaya juga nih Mbak. Iya. Makanya dengan hadirnya Badan Pembinaan Hukum Nasional ini, teman-teman, sangat baik sekali untuk teman-teman dapat betul. berkonsultasi langsung secara gratis juga ya. Bisa langsung hadir saja ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, mungkin terkait hal tersebut, selain konsultasi dan lain, apa BPHN ada hal lain ya Mbak? Terkait sosialisasi, atau mungkin acara seminar, atau apa yang bisa di-share ke teman-teman UGM? Iya, baik. Kalau kami hampir setiap bulan, saya pribadi selalu mengisi di sekolah, baik itu sekolah nasional maupun internasional. Oke. Jadi udah ada jadwal-jadwal untuk mengisi di bidang pendidikan penyuluhan hukumnya. Jika di kampus, kami memberikan seminar terkait kebutuhan dari kampus dengan adanya souvenir-souvenir, nanti tanya jawab berbentuk fun seperti itu yang kami lakukan. Dikemas secara fun ya. Dikemas, ada hadiahnya gitu. Jadi ada pembukaannya mungkin dari rektor ataupun dari dosen yang dianggap mewakili kampus. Nanti di situ baru kami mengisi. Nah, biasanya seperti itu, mengisi ringkas, padat, jelas, tanya jawab. Nah, itu baru nanti selanjutnya dibuat progres apa hasil kesimpulan dari pertemuan yang seminar yang diadakan tersebut. Oke, baik, terima kasih Mbak Kartika. Jadi begitu teman-teman UGM, hari ini tentang gratifikasi seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Kartika dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan pada hari ini, untuk menutup acara ini, saya ingin mengajak kawan UGM untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram UGM Jakarta, yaitu di @ugm.jakarta, dan juga kanal YouTube-nya untuk di-subscribe, yaitu di UGM Kampus Jakarta. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan terkait hal ini ataupun hal yang lain, itu bisa langsung via email di ugmjakarta.tim@gmail.com, yaitu ugmjkt.tim@gmail.com. Nah, jadi teman-teman bisa langsung konsultasi ataupun ingin membahas isu-isu terbaru lainnya, itu bisa banget langsung hubungi email UGM Jakarta. Sekian dari kami semua. Terima kasih loh Mbak Kartika udah menyempatkan hadir dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Udah sukses terus. menyempatkan hadir ke sini, sangat-sangat diapresiasi Mbak. Terima kasih Saya juga banyak. makasih banget Iya. semuanya. Jadi hari ini kita tutup acaranya. Untuk hal tersebut, terima kasih dan selamat siang.